Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok M4 dari mata kuliah Perancangan Sistem Terintegrasi 1. Pada hari ini kami akan mempresentasikan mengenai hasil dari praktikum kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Anandika Saputri. Nama saya adalah Evan Krismarela. Nama saya adalah Rahel Medina Huta Barat. Ya, selanjutnya kami akan mulai mempresentasikan hasil dari praktikum kami. Ya, dalam praktikum ini terdapat 7 unit, dan yang pertama dimulai dari pengkajian potensi permintaan. Ya, jadi dalam pengkajian potensi permintaan ini, kami pertama memilih produk yang akan digunakan, itu sendiri itu merupakan sebuah penghancur bawang yang digunakan untuk mencincang ataupun menghancurkan bawang putih. Nah, tujuan dari garlic press ini sendiri itu adalah untuk memudahkan dalam penghancuran bawang selain menggunakan pisau. Selanjutnya ada deskripsi pasar. Di sini kita akan membahas tentang segmentasi pasar, analisis kompetitor, dan juga metodologi kajian pasar. Yang pertama itu ada segmentasi pasar, di mana ada faktor geografis yang merupakan target pasar, dan di mana target pasar kami itu ada di seluruh Indonesia, dan proses pembuatannya ada di daerah istimewa Yogyakarta. Selanjutnya ada faktor demografis yang merupakan produk kami itu dapat digunakan oleh semua kalangan, baik pria maupun wanita, ibu rumah tangga maupun usaha restoran. Yang ketiga ada faktor psikografis, karena dapat membantu masyarakat dalam memasak dengan menggunakan peralatan yang praktis, yaitu garis press ini. Dan yang terakhir itu ada faktor perilaku, di mana tingkat penggunaan garis press itu semakin meningkat karena kebutuhan konsumen setiap harinya, dan rentang harga yang bervariasi sehingga konsumen itu dapat memilih sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya ada analisis kompetitor, di mana dalam memasarkan sebuah produk, keberadaan dari kompetitor ini merupakan satu yang tidak dapat dihindari. Nah, kompetitor itu juga merupakan seorang pengusaha lain yang mempunyai produk jual sama dengan usaha yang kita miliki. Apabila kita tidak mengetahui strategi yang tepat, maka perusahaan lain pun bisa menghentikan perkembangan bisnis kita. Lalu ada metodologi kajian pasar, di mana di sini terdapat populasi observasi, yaitu laki-laki dan perempuan yang berumur 12 tahun ke atas, lalu area populasinya itu adalah satu Indonesia. Ada karakteristik data, di mana data primer yang kita gunakan itu adalah hasil dari penyebaran kuesioner yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar peminat dan jumlah yang akan kita produksi nanti. Dan yang ketiga itu ada metodologi dan metode pengumpulan data, di mana sebelum tadi itu kita menentukan 4 alternatif dari 10 alternatif produk. Lalu kita menentukan segmentasi pasar dan teknik sampling yang sesuai, dan juga kita menentukan penyebaran data dengan menggunakan Google Form. Selanjutnya itu ada karakteristik data, di mana yang pertama ada data primer, yaitu dari penyebaran kuesioner, yang akan kita gunakan untuk mengetahui seberapa besar peminat dari garlic press ini. Selanjutnya itu ada data sekunder yang kita dapatkan dari data yang tersedia di dalam internet. Di sini kita mengambil data jumlah restoran dari tahun 2016 sampai 2020, di mana data ini kita dapatkan dari web BPS. Selanjutnya ada data jumlah peminat memasak, jumlah toko es hardware, dan toko alat dapur di Indonesia yang kita dapatkan dari Google Trends. Selanjutnya ada perangkat penelitian metode pengambilan data, di mana perangkat yang kita gunakan ini adalah kuesioner, dan teknik sampling yang kita gunakan itu adalah non-probability dengan jenis non-probability sampling, yang digunakan yaitu purposive sampling. Berikut merupakan tampilan kuesioner. Ada alamat email, nama lengkap, dan jenis kelamin, lalu harga yang dipilih, dan bahan yang cocok, dan juga pilihan dari garis press yang ditawarkan. Di sini kita menggunakan teknik sampling lamp show, dan didapatkan jumlah data sebanyak 96 atau bisa dibuatkan menjadi 100. Lalu berikut merupakan rekap data responden. Ini terdiri dari beberapa wilayah, seperti DKI Jakarta itu berjumlah 37, Jawa Barat 19, lalu Banten 16, dan seterusnya. Lalu berikut merupakan alternatif produk dalam kuesioner. Yang pertama memiliki pegangan karet dan juga anti karat. Yang kedua, produk dapat dilepas pasang sehingga mudah dibersihkan. Yang ketiga, material penyusun merupakan material yang berkualitas. Dan yang keempat, memiliki bantalan karet dan juga multifungsi.
Lalu berdasarkan dari kuesioner, produk yang terpilih adalah Yoher Garlic Press sebesar 48,7%. Lalu strategi penempatan pasar yang pertama adalah produk life cycle, yang kedua adalah unique selling point, dan yang terakhir adalah strategi kompetisi produk. Lalu untuk produk life cycle, yang pertama adalah tahap pengenalan produk di pasar, lalu ada tahap pertumbuhan permintaan dengan percepatan, lalu ada tahap pertumbuhan stabil, lalu ada tahap puncak, dan ada tahap kemunduran. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu unique selling point, yang dimana dilakukannya strategi untuk membuat inovasi produk Garlic Press dengan memaksimalkan kreativitas, sehingga produk yang dihasilkan berbeda dari produk Garlic Press yang sudah ada, seperti fungsional yang tinggi dan praktisan. Untuk strategi kompetisi pasar, yang dimana target pasar Garlic Press ini adalah industri secara luas atau umum. Dan langkah strategi kompetisi Garlic Press ini yaitu yang pertama diferensiasi, yaitu produk dari kompetitor. Yang kedua inovasi, yaitu ditambahnya karet pipe pegangan Garlic Press. Selanjutnya itu ialah unit 2 dan unit 3 yang berupa perancangan produk fase 1 dan 2. Untuk metode kreatif sendiri, kami menggunakan brainstorming, yang dimana yaitu produk Garlic Press pada bagian lubang hasil press dibuat beberapa ukuran, chopper menggunakan ulir supaya tidak menyangkut saat ditekan, pada pegangan dibuat adjustable, dan juga terdapat spatula dan adanya alat pembersih khusus. Pada Evan, yaitu produk Garlic Press memiliki dua magnet pada bagian atas dan bawah pegangan yang terletak pada bagian dalam sehingga berguna sebagai pengunci dari Garlic Press. Untuk Rahel, yaitu produk Garlic Press pada lubang penghancur dapat dilepas pasang untuk membersihkan, dan juga tersedia beberapa variasi lubang penghancurnya. Untuk klarifikasi tujuan, yaitu menggunakan objective tree, yang dimana untuk kenyamanan dan penggunaan Garlic Press itu digunakan untuk kemudahan dalam penggunaan dan ketahanan dalam penggunaan, yang dimana kemudahan dalam penggunaan yaitu penampung bawang dapat dilepas dan engsel mudah untuk dibuka tutup, dan selanjutnya. Yang dimana untuk input dari Garlic Press ini yaitu penggunaan membutuhkan alat yang dapat mempersingkat waktu dalam proses penghalusan bawang agar lebih efisien, dan untuk output yang dihasilkan yaitu produk Garlic Press memiliki fungsi untuk meningkatkan efisiensi pada pengguna yang melakukan proses penghalusan bawang. Dan untuk transparent box yaitu yang dimana pengguna membutuhkan alat yang dapat mempersingkat suatu waktu dan proses penghalusan sehingga lebih efisien, dan menuju produk Garlic Press yang memiliki fungsi untuk meningkatkan efisiensi pada pengguna yang melakukan proses penghalusan. Next. Untuk fungsi tujuan itu terdiri dari membuat efisiensi waktu dan membuat nyaman pemasak. Di mana efisiensi waktu yaitu pengguna hanya perlu menekan tombol pengiris, yang dimana dan selanjutnya itu untuk performansi spesifikasi, untuk ukuran dimensinya 21,7 dikali 52, ketebalan Garlic Press 2 cm, diameter penampung 3 cm, dan berat 200 gram. Next. Mereka merupakan penetapan karakteristik yang menggunakan House of Quality, yaitu Technical Correlation, Technical Response, Customers Need and Benefit, and Relationship, Planning Matrix, dan Technical Matrix. Untuk inovasi produk sendiri, yang pertama yaitu penambahan lubang pada bagian pegangan untuk tempat memisah sayur dan batangnya. Yang kedua terdapat spatula untuk pembersih dari penghalusan pemotongan Garlic Press, dan yang ketiga yaitu ditambahkannya pertimbangan keinginan konsumen untuk mempermudah pembersihan. Berikut ini merupakan assembly produk jadi dari produk kami Garlic Press. Selanjutnya. Lalu kita masuk ke unit 3 mengenai pemilihan material. Untuk pemilihan material sendiri, di sini ada dari setiap komponen. Pertama ada kerangka depan bottom handle, ada kerangka belakang bottom handle yang kita gunakan stainless steel 304. Selanjutnya ada spatula, itu kita menggunakan polimer atau plastik, sementara lainnya itu menggunakan stainless steel. Lalu ada juga next. Di sini ada value engineering, di mana terdapat cost original dan juga redesign, di mana original ini merupakan harga masing-masing material yang kita temukan, dan redesign itu apabila kita menemukannya
dengan harga yang lebih murah. Lalu di sini materialnya dapat lihat bahwa stainless steel, polimer, dan besi. Lalu value-nya di sini high itu menunjukkan bahwa dia penting, medium itu dirasa sedang-sedang saja. Dan didapatkan total cost original 58.755 dan didesain 46.031 rupiah. Lalu di sini ada bill of material di mana terdapat 4 level dari home garlic press. Pada level 0 ini terdapat home garlic press yang menandakan bahwa akan dibuatnya satu produk. Nah, lalu pada level 1 terdapat 5 komponen, yaitu ada top handle, presser, pressure tab, bottom handle, dan chopper. Lalu pada level 2 terdapat 11 komponen, yaitu penguraian dari penyusun di level 2. Lalu di level 3 ini terdapat materialnya yang tersusun untuk level 1 dan 2, yaitu ada stainless steel, aluminium alloy, dan PP copolymer. Selanjutnya ada spesifikasi komponen, di mana di sini terdapat nama-nama komponen, kode yang didapatkan dari bill of material tadi, dan juga bahannya, dan ditampilkan dimensi dari setiap produk. Ya, berikut merupakan spesifikasi material, dan di sini terdapat material pokoknya itu ada 6, di mana ada stainless steel yang 3 buah dengan dimensi yang berbeda, lalu ada aluminium alloy dan juga PP copolymer. Selanjutnya kita masuk ke unit 4, yaitu perancangan produk berbasis antropometri. Di sini yang pertama kita menentukan dulu data antropometri yang akan digunakan untuk menentukan dimensi dari garlic press. Pertama ada panjang telapak tangan yang digunakan untuk menentukan panjang dari keseluruhan garlic press. Lalu LTB atau lebar telapak tangan dan ibu jari yang digunakan untuk menentukan panjang handle bagian belakang. Next. Lalu selanjutnya ada lebar telapak tangan yang digunakan untuk menentukan tinggi dari keseluruhan handle. Lalu terakhir ada tebal telapak tangan yang digunakan untuk menentukan diameter dari handle. Lalu berikut merupakan gambar produk utuh dari garlic press secara di sini kita menggunakan SolidWorks seperti berikut. Unit 5 yaitu ada pemilihan dan perancangan proses manufaktur. Di sini terdapat komponen garlic press yaitu berjumlah 9. Lalu untuk matriks keputusan make or buy di sini terdapat 9 material yang akan kita buat dan 4 material yang akan kita beli. Tapi di sini hanya ditambahkan sebagian, dimana seperti kerangka depan bottom handle, kerangka belakang bottom handle. Lalu ada kerangka chopper dan body chopper yang akan dibuat, alas chopper, alas pressure tab, dan pengait pressure tab. Lalu yang dibeli di sini ada spatula dan Excel 1, lalu ada lagi Excel 2 dan Excel 3. Ya, perihal proses manufaktur, dimana di sini ada pertama ada proses untuk prefabrikasi, dan prefabrikasi ini merupakan material awal, dimana untuk material HGP 03, 0101 digunakan ke mesinnya itu ada CNC plasma cutting machine. Lalu untuk HGP 03, 0102 menggunakan shearing mesin. Selanjutnya itu ada HGP 03, 0103 yang menggunakan pipa pejal, itu menggunakan CNC round pipe cutting. Lalu untuk pembubutannya menggunakan mesin bubut. Selanjutnya itu ada pilih proses untuk prefabrikasi. Untuk part top handle itu untuk pemotongannya menggunakan CNC plasma cutting, pelubangan drilling, dan penghalusannya menggunakan sander machine. Lalu untuk pengait untuk presser di sini pemotongan menggunakan CNC plasma cutting, pelubangan drilling, dan penghalusan disc and belt sander. Lalu untuk alas pressure tab di sini menggunakan pemotongannya plasma cutting machine. Lalu ada broaching untuk membuat gerigi, lalu penghalusannya menggunakan sander mesin. Lalu untuk pengait presser menggunakan CNC plasma cutting, drilling, dan juga sander. Selanjutnya juga demikian pemotongan menggunakan plasma cutting, pelubangan dengan drilling. Lalu untuk bagian body kerangka chopper bottom handle itu menggunakan CNC round pipe cutting untuk pemotongannya. Lalu untuk penguliran itu menggunakan mesin bubut, dan di sini ada ada chopper menggunakan CNC round pipe cutting dan mesin bubut. Lalu untuk alas chopper di sini menggunakan plasma cutting dan juga drilling. Selanjutnya ada proses untuk assembly, di mana di sini assembly menggunakan keras mesin dan juga welding atau mesin las. Ya, di mana di sini mesin press itu digunakan untuk menyatukan axle dengan part yang ada, sementara mesin las itu untuk menyatukan seperti alas chopper dan kerang body chopper.
Dan terakhir di sini ada hasil jadi dari garlic press, di mana untuk penyatuannya itu secara manual, dan di finishing menggunakan spray gun, yaitu untuk proses pengecatan. Lalu berikut adalah Machine and Tools list. Untuk Machine and Tools list ini terdapat kategori, departemen, nama mesin, ukuran mesin, ukuran tools, dan lain sebagainya. Seperti pada kategori prefabrikasi ini terdapat mesin berupa sharing mesin dan tools berupa penggaris dan spidol. Selanjutnya untuk mesin and tools-nya, untuk kategori ini merupakan lanjutan yang tadi, yang dimana untuk yang pertama itu merupakan sharing mesin, dan yang kedua itu merupakan mesin CNC plasma cutting mesin. Terus untuk mesin CNC round pipe cutting yaitu seperti berikut, dan untuk mesin bubut yang dimana menggunakan kaliper dan spidol seperti berikut. Selanjutnya itu merupakan untuk mata pahat dan juga untuk mesin bubut. Itu merupakan selanjutnya untuk yang pertama merupakan material, yang kedua merupakan mesin CNC plasma cutting mesin, dan yang ketiga merupakan drill mesin. Untuk kategori assembly, yang dimana untuk departemennya pengukuran dan pelubangan menggunakan penggaris, spidol, tanggem, dan amplas. Next. Berikutnya untuk menggunakan las, menggunakan mesin press, dan untuk finishing menggunakan spray gun. Berikut merupakan peta proses operasi prefabrikasi, yang dimana itu materialnya itu yang merupakan untuk itu ada HGP 030101 dan juga HGP 030103 dan HGP 030104, yang dimana untuk inspeksinya dan operasinya berjumlah 4 dan penyimpanannya berjumlah 3. Berikut merupakan peta proses operasi, fabrikasi, dan assembly untuk produk garlic press, sehingga didapatkan jumlah untuk pengukurannya sebanyak pemeriksaan sebanyak 28, operasi sebanyak 27, dan penyimpanan sebanyak 1. Berikut merupakan assembly chart untuk produk garlic press, yang dimana pada sub assembly 1 yaitu penggabungan top handle dan pressure tab, dan pada sub assembly kedua yaitu asal pressure tab dan pengait pressure tab, dan berikutnya. Selanjutnya itu ada PTKTK fabrikasi, di mana di sini ditampilkan PTKTK untuk pengukuran dan pembubutan yang waktunya berjumlah 165 detik. Lalu ada PTKTK pengecekan dan penghalusan dengan menggunakan amplas dengan waktu 80 detik. Selanjutnya ada PPM, di mana di sini ditampilkan PPM perakitan, yaitu menggunakan mesin las, yang dapat dilihat bahwa di sini mesin bekerja 71% dan operator 100%. Selanjutnya ada data produksi, di mana data produksi ini akan kita gunakan untuk menentukan jumlah dari produk yang akan dibuat. Di sini terdapat dua, di mana yang pertama ini merupakan data awal yang kita telah dapatkan dari 2016 sampai 2020. Lalu kemudian yang di bawah ini merupakan data yang kita dapatkan dari hasil forecasting, di mana untuk yang sebelumnya kita dapatkan 71 dan hasil forecasting itu 50. Sehingga dapatkan kapasitas pabrik 70 untuk hasil forecastingnya. Dengan penentuan waktu produksinya itu 8 jam per hari, 1 shift per hari, 5 hari per minggu, dan 4 minggu per bulan. Selanjutnya merupakan routing sheet. Di sini ditampilkan mengenai
operasi dari press. Di sini ditampilkan salah satunya yaitu proses assembly, di mana dalam routing sheet ini ditampilkan juga nilai reliabilitas, utilitas, persen scrapnya dari setiap proses, lalu waktu operasi, waktu setup, outputnya, dan juga fraksi mesin yang dibutuhkan. Misalkan di sini ada mesin las, memerlukan mesin itu sejumlah 3. Lalu selanjutnya di unit 6 ada perancangan fasilitas kerja. Dalam rancangan fasilitas kerja ini, kita juga menggunakan antropometri untuk dimensinya. Di sini data yang kita gunakan adalah jangkauan tangan atau JKT yang digunakan untuk mengetahui lebar meja. Lalu ada TSB atau tinggi siku berdiri untuk mengetahui tinggi meja. Lalu ada panjang rentangan tangan atau PRT untuk mengetahui panjang meja. Tinggi tulang kering atau TTK untuk mengetahui ketinggian laci apabila dihitung dari tanah. Selanjutnya ada analisis ergonomi fasilitas kerja, di mana seperti yang tadi dijelaskan bahwa lebar meja menggunakan JKT dengan ukuran final 66, tinggi meja dengan data antropometri TSB, ukuran final 97, panjang meja menggunakan PRT, ukuran finalnya 150, dan tinggi laci itu menggunakan TTK dengan ukuran final 50,5. Lalu dari analisis ergonomi produk tersebut, maka kita bisa katakan bahwa fasilitas kerja tersebut sudah memenuhi kriteria EASNE, yaitu efektif, aman, sehat, nyaman, dan efisien. Efektif itu dikarenakan sudah berfungsi sesuai kegunaannya, lalu produk juga aman karena ujung meja dibuat tumpul, lalu karena dimensi sudah disesuaikan dengan antropometri, maka dapat dikatakan itu nyaman. Lalu di sini juga nyaman itu karena ergonomis. Terakhir terdapat produk itu dikatakan sudah efisien karena pengguna bisa memaksimalkan menggunakan meja tersebut yang dilengkapi dengan laci. Berikut adalah gambar 3D dari fasilitas kerja yang kita buat, di mana di sini ada meja kerja untuk proses fabrikasi dan prefabrikasi, lalu ada meja kerja untuk assembly, mesin bubut, mesin drill, mesin CNC plasma cutting, mesin las, dan mesin broaching. Selanjutnya ada round cutting CNC, lalu ada disc and sander mesin, spray gun, panggem, spidol, penggaris, ini merupakan partnya, lalu ada sharing mesin press, dan juga amplas. Lalu berikut adalah analisis postur kerja dan rulah. Untuk departemen pengukuran dan pemotongan itu dengan berat itu 0,5 kg dan didapatkan final score yaitu sebesar 2. Lalu untuk departemen pengukuran dan pembubutan itu dengan berat 0,5 dan didapatkan final score yaitu 2 yang berarti aman. Lalu berikut merupakan workmat. Untuk workmat untuk departemen pengukuran dan pemotongan itu menghasilkan area kerja maksimum itu sebesar 22.320 cm persegi. Lalu adapun area kerja normal itu sebesar 20.601 cm persegi. Lalu berikut merupakan unit 7 yang merupakan pemanufakturan produk. Untuk mesin and tools itu yang pertama ada roda atas sharing mesin, yang kedua ada fiber laser cutting mesin, dan yang terakhir adalah amplas. Untuk part kritis dan spesimennya, berikut merupakan part kritis kelompok kami yaitu alas chopper. Jika tidak ada part alas chopper ini, sebuah garis press tidak dapat digunakan untuk menghaluskan bawang dengan N yaitu sebesar 47. Lalu untuk evaluasi proses manufaktur, berikut merupakan dokumentasi survei toko material dan bengkel. Di sini kita mendatangi 3 bengkel. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut. Lalu berikut merupakan proses pada saat pemotongan material. Di sebelah kiri dan di sebelah kanan adalah proses Selanjutnya ada matriks evaluasi, di mana di sini terdapat evaluasi manufaktur dari komponen part kritis yang telah kita buat. Terdapat part kritisnya yaitu alas chopper, lalu terdapat data operator yang berjumlah 2, dan di sini rencana operasinya itu berjumlah 6 dan juga operasi aktual itu juga sama. Tapi perbedaannya itu adalah di mana pada operasi yang rencana itu pemotongan materialnya yang digunakan adalah plat bulat,
Lalu pada operasi aktual kita menggunakan flat square. Nah, di sini waktunya itu 60 detik dan aktualnya 90 detik, di mana mesin sebelumnya kita merencanakan dengan CNC plasma cutting, tapi aktualnya menggunakan shearing mesin. Lalu untuk selanjutnya ada pengukuran dan pemotongan. Di sini untuk memotong bentuk bulat untuk alas chopper, yaitu aktualnya menggunakan fiber laser cutting. Lalu untuk lubangannya, di mana sebelumnya kita merencanakan menggunakan drilling, tapi di sini aktualnya kita juga menggunakan fiber laser cutting. Untuk penghalusannya di sini sama menggunakan amplas, hanya terdapat perbedaan waktu di mana aktualnya itu lebih lama, itu 90 detik. Selanjutnya di sini terdapat proses manufaktur dari alas chopper, di mana untuk pemotongan material kita di PT Indomatic untuk memotong platnya, lalu untuk pemotongan dan perubahan alas chopper yang menggunakan fiber laser cutting itu di Java Art Laser Cutting. Nah, lalu untuk diagram stasiun kerja, berikut merupakan diagram stasiun kerja dari Departemen Pemotongan untuk mesin CNC plasma cutting. Dari diagram tersebut dapat digunakan berdimensi 60 x 340 cm. Terdapat juga aliran keluar dan masuk produk yang akan dilakukan proses pemotongan. Kemudian terdapat tempat penyimpanan tools dan hasil scrap-nya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar sebelah kanan seperti berikut. Lalu berikut merupakan rincian biaya. Untuk rincian biaya ini, untuk material stainless steel 304 dengan ukuran 12 x 12 x 0,8 cm dengan jumlah 6 itu totalnya 138.000. Lalu untuk membuat alas chopper itu dengan ukuran diameter 3,7 dikali tebalnya 0,8 itu sebanyak 52, lalu dengan harga 936.000. Lalu untuk total keseluruhan pembuatan itu 1.074.000. Lalu berikut merupakan gambar material di sebelah kiri, yaitu stainless steel 304. Lalu di sebelah kanan merupakan alas chopper produk jadi yang telah kami buat. Lalu berikut merupakan proses pemesanan pada saat kita melakukan pemesanan. Lalu berikut merupakan scrap yang dihasilkan. Berikut merupakan gambar kecacatan produk yang telah dilakukan proses pembuatan seperti gambar berikut. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.